Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mertia Kadia Kejora, NIM 203115552 dari Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa chapter dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Bab yang pertama, Manajemen Keuangan Multinasional. Mengapa kita perlu manajemen keuangan internasional? Kita memerlukan manajemen keuangan internasional untuk menjadikan pasar keuangan dunia terglobalisasi dan terintegrasi. Keuangan internasional adalah alat penting untuk menemukan nilai tukar, membandingkan tingkat inflasi, mendapatkan gagasan tentang investasi dalam sekuritas utang internasional, memastikan status ekonomi negara-negara lain, dan menilai pasar luar negeri. Mengapa perusahaan berekspansi ke negara lain? Perusahaan berekspansi ke negara lain untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Mereka juga dapat merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai negara untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi. Bab yang kedua, aliran dana internasional. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran yaitu ringkasan transaksi antara penduduk domestik dan asing untuk negara tertentu selama periode waktu tertentu, atau sederhananya catatan sistematis dalam transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Bab yang ketiga, pertumbuhan bisnis internasional selama 30 tahun terakhir telah menyebabkan berkembangnya berbagai pasar keuangan internasional. Manajer keuangan (MNC) harus memahami pasar keuangan internasional secara tersedia sehingga dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi bisnis internasional perusahaan. Pasar valuta asing memungkinkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Individu bergantung pada pasar valuta asing ketika mereka melakukan perjalanan ke luar negeri. Transaksi valuta asing tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang atau perdagangan ilegal. Transaksi valuta asing hanya bisa dilakukan melalui bank komersial untuk melakukan penukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika suatu bank mulai mengalami kekurangan mata uang asing tertentu, bank tersebut dapat membeli mata uang tersebut dari bank lainnya. Perdagangan antar bank ini terjadi dalam apa yang sering kita sebut sebagai pasar antar bank. Bab yang keempat, penentuan nilai tukar. Manajer keuangan MNC yang menjalankan bisnis internasional harus terus memantau nilai tukar karena arus kas mereka sangat bergantung pada itu. Mereka perlu memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai tukar sehingga mereka dapat mengantisipasi bagaimana nilai tukar dapat berubah dalam menanggapi kondisi tersebut. Pergerakan nilai tukar mempengaruhi nilai karena dapat mempengaruhi jumlah arus kas masuk yang diterima dari ekspor atau dari anak perusahaan dan jumlah arus kas keluar yang diperlukan untuk membayar impor. Nilai tukar mengukur nilai suatu mata uang dalam satuan mata uang lain. Ketika kondisi ekonomi berubah, nilai tukar dapat berubah secara substansial. Seperti produk lain yang dijual di pasar, harga suatu mata uang ditentukan oleh permintaan mata uang tersebut relatif terhadap penawarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Yang pertama, perubahan tingkat inflasi relatif dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, dan oleh karena itu mempengaruhi juga nilai tukarnya. Faktor yang kedua, perubahan suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam sekuritas asing yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, dan dengan demikian mempengaruhi juga nilai equilibrium. Faktor ketiga yaitu mempengaruhi nilai tukar yaitu kontrol dari pemerintah. Bab yang kelima, derivatif mata uang. Derivatif adalah suatu produk yang nilainya ditentukan oleh nilai produk lain, dan derivatif mata uang adalah kontrak yang harganya sebagian diturunkan dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Kemudian ada lindung nilai atau hedging. Lindung nilai atau hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Lindung nilai adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko bisnis yang tidak terduga, namun tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut. Ada dua posisi dalam hedging, yaitu posisi yang pertama yaitu posisi panjang sesuai ketika Anda tahu Anda akan membeli aset di masa depan dan ingin mengunci harganya. Dan ada juga posisi pendek sesuai ketika Anda tahu Anda akan menjual aset di masa depan dan ingin mengunci harga. Bab yang keenam, pengaruh pemerintah terhadap nilai tukar. Sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan menurut beberapa jauh nilai tukar yang dikendalikan oleh pemerintah.
Yang pertama, sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar tetap yaitu nilai tukar yang dibuat konstan atau hanya dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas yang sangat sempit. Jika nilai tukar mulai bergerak terlalu tajam, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mempertahankannya. Yang kedua, ada sistem nilai tukar mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai tukar valuta akan ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Dalam sistem ini, perusahaan multinasional perlu mencurahkan sumber daya yang substansial untuk mengukur dan mengelola risiko valuta asing. Yang tiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini perpaduan antara sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem tersebut menyerupai sistem mengambang bebas karena nilai tukar dibiarkan berfluktuasi setiap hari dan tidak ada batasan resmi. Selain itu, menyerupai sistem nilai tukar tetap, dalam hal pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mencegah valuta berfluktuasi terlalu tajam ke suatu arah. Yang terakhir, ada sistem nilai tukar terpatok, di mana valuta mereka dikaitkan ke suatu valuta lain atau ke suatu unit perhitungan. Walaupun nilai suatu valuta lokal tetap dalam hubungan dengan valuta asing yang menjadi patokan, valuta tersebut bergerak mengikuti valuta yang relatif terhadap valuta-valuta lain. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.